Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Ari Wirandaye. Mohon maaf kepada para subscriber aku yang menanyakan gimana cara untuk membuat sanggahan. Belakangan ini aku nggak mood ya untuk membalas komentar, hanya beberapa aja yang kubalas. Dan aku mohon maaf sekali ya. Hal yang membuat aku nggak mood untuk membalas komentar adalah komenannya dari Bapak Renaldi Papua ini, karena dia menyuruh aku hati-hati dalam memberikan penjelasan terkait sanggahan karena akan membawa dampak besar bagi si pelamar. Terima kasih. Dan akhirnya aku sampai terotak kali dengan kata-katanya. Dan aku juga memohon maaf kepada kalian yang tidak bisa aku bantu untuk membuat sanggahan. Aku juga minta maaf kepada kalian yang sudah mengikuti caraku, namun kalian tidak lulus dalam sanggah. Aku mohon maaf kepada kalian semua yang sebesar-besarnya dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu berawal dari sini, yaitu dari video aku yang ini, yaitu cara mengunggah dokumen atau file pada sanggahan. Beliau komentar di video aku yang ini. Dia nimbrung di komentar salah satu subscriber yang bertanya di video ini. Nah, ini dia, ada Bapak Ramdan Mahmud 3540 bertanya, pada kolom sanggah apakah linknya berwarna biru dan bisa diklik atau hanya akan jadi warna putih, Kak? Dan Bapak ini menjawab warna hitam. Nah, aku jawab balik nih, ya benar berwarna hitam karena bakal sama kayak tulisan biasa. Berdoa aja supaya verifikator mau membuka link yang dilampirkan. Dan aku juga sudah jelasin di video aku itu bahwa kesalahan pribadi itu belum tentu mau ya verifikator menyanggahnya, meluluskannya di dalam sanggahan itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian bisa lulus. Ada buktinya kok, nanti aku kasih screenshotnya ya. Nah, selanjutnya beliau menjawab lagi, kalau dari pihak BKD di kabupaten saya nggak seperti itu cara sanggahannya, itu malah buat si pelamar akan gagal atau tidak lolos administrasi. Nah, aku jawab nih, jadi kayak mana cara di kabupaten kamu? Nah, dia menjawab, ada kalimat yang diberikan ke setiap pelamar dan wajib diunggah kemudian bawa bukti dokumen ke kantor BKD. Karena yang memeriksa ke dokumen asli ya verifikatornya, begitulah kira-kira selanjutnya ya. Selanjutnya dia juga nulis komentar seperti ini, hati-hati dalam memberikan penjelasan terkait sanggahan karena akan membawa dampak besar bagi si pelamar. Terima kasih. Nah, aku balas, baik, saya akan lebih berhati-hati, tapi saya hanya mengasih solusi yang saya bisa kasih. Kalau mau diikuti silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau emang fix seperti itu caranya seperti yang dia bilang, maka saya akan buatkan video terbaru untuk mengasih tahu para pembuat sanggahan. Jadi kan bisa terbantu ya kan, seperti itu. Nah, aku jawab lagi, kalau boleh tahu kalimat yang diberikan ke setiap pelamar itu berada di mana ya? Dan cara mengunggahnya di mana? Apakah setiap BKD bakal menerima dokumen yang diberikan ke kantor BKD-nya? Nah, kalau misalnya beliau tadi mengasih tahu aku caranya gimana, cara pastinya, cara fixnya memang seperti itu, memang diterima sanggahannya, ya udah aku akan buatkan video, tapi beliau malah balas seperti ini. Setiap BKD asal daerah berbeda, jadi saya nggak bisa jelasin lebih lanjut. Terima kasih. Nah, aku jadi bingung. Kalau emang Bapak Renaldi mau membantu, kasih tahu caranya yang umum, yang semua bisa pakai. Tapi memang belum tentu diterima sih, memang iya. Itu semua tak kunjung atau tak luput dari doa kita sendiri, keinginan kita sendiri, keusahaan kita sendiri, cara berusaha kita kayak mana, setekun apa kita mau berusaha, kan gitu. Tapi nggak apa-apa, Bapak ini tidak mau menjelaskan BKD daerah mana dia caranya seperti itu ya. Tapi kalian boleh pakai cara Bapak itu. Mana tahu cara yang digunakan bisa sama di daerah kalian, ya kan?
Makanya di sini aku mau berterima kasih kepada Bapak Ren atas caranya membuat sanggahan di daerah dia ya. Jadi untuk kalian nih yang tahun depan yang nggak lulus di seleksi administrasi dan membuat masa sanggah, kalian bisa coba nih cara Bapak Renaldi ini. Jangan berpatok kepada satu cara, kalian bisa cari cara-cara yang lebih meyakinkan lagi atau yang lebih paten lagi. Jadi kalian bisa pilih deh yang mana yang mau kalian ikuti. Dan semoga kalian beruntung dalam masa sanggah ya. Terus si komentar tadi Bapak Ramdan Mahmud 3540 tadi bertanya lagi, kalau untuk KPU bagaimana Pak? Dijawab Bapak Renal di Papua ini. Langsung tanya ke instansi tersebut saja biar jelas dan tidak salah arah. Terima kasih. Berarti video ini salah arah ya. Maaf ya untuk semuanya ya. Jadi karena aku penasaran, aku suruh Bapak Ramdan Mahmud 3540 tadi menanyakan ke instansinya apa benar cara membuat sanggahnya seperti yang Bapak Renaldi Papua bilang. Kalau iya silahkan diikuti. Jika tidak ya boleh cari cara yang lain ya. Karena kita nggak tahu hari keberuntungan itu kapan datangnya. Makna tahu pas kamu buat sanggah, kamu beruntung dan kamu lulus, kan kita nggak tahu. Coba aja dicari mana cara yang menurut kamu benar ya, itu yang kamu pakai. Nah, setelah masa sanggah berakhir dan tibalah saat pengumuman masa sanggah, Bapak Renaldi Papua ini bertanya di tempat video aku yang kemarin dia komentar ya, ada yang lolos sanggahan nggak nih? Nah, Bapak ini bertanya, apakah ada yang lolos sanggahan dengan menggunakan cara yang aku buat di video ini? Kalau Bapak Renaldi Papua penasaran, nih aku kasih screenshot beberapa aja ya yang lolos dengan cara aku. Ini dari Bu Anifa atau Kak Anifa. Hai Kak, selamat ya atas kelulusan dari pengumuman masa sanggahnya atau sanggahannya diterima oleh verifikator. Dan beliau memberi pernyataan seperti ini. Kak Ari, saya mengucapkan terima kasih. Berkat nonton videonya kakak yang ini, aku semangat buat sanggah. Kemarin cek akun, alhamdulillah sanggahan aku diterima. Gak nyangka banget kak, karena TMS-nya waktu itu karena keteledoran sendiri. Berkat kata-kata kakak, aku tetap berusaha. Nah, sudah aku bilang kan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika Allah berkehendak. Yang penting kamu berusaha dulu. Urusan hasilnya itu kita serahin aja sama Allah, ya kan? Di video aku berkali-kali bilang, coba aja disanggah. Gak masalah itu, karena itu gak merugikan siapapun. Mantau hari keberuntunganmu adalah hari itu, dan verifikator saat itu hatinya lagi lembut, dan tiba-tiba ditengoknya link kamu, diperiksanya link kamu, dan hasilnya akhirnya sanggahan kamu diterima. Kan alhamdulillah. Nah, ini ada satu lagi ya dari siapa kemarin lupa aku ya. Assalamualaikum Kak, alhamdulillah hasil administrasi saya MS berkat bantuan Kakak. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas kemurahan hati dan berkat bantuan Kakak akhirnya saya bisa lolos seleksi administrasi CPNS tahun 2024 ini. Nah, beliau juga mengirimkan screenshotnya karena saking gembiranya dia hasil dari TMS menjadi MS dan dia sangat bersyukur, jadi dia mengirimkan SS-nya ke aku. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, lulus dia kan. Kemudian dia bilang gini, doakan lancar ke tahap selanjutnya ya Kak. Sekali lagi terima kasih banyak Kak, semoga kakak sekeluarga sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Alhamdulillah aku jawab. Amin atas doanya ya. Makasih doa baiknya. Semangat ke depannya karena masih ada tahap-tahap selanjutnya. Semangat buat kalian yang sudah MS. Jangan lupa belajar untuk ke tahap selanjutnya yaitu SKD. Untuk kalian yang nggak lulus, jangan berkecil hati. Nanti kalau ada lagi, coba lagi ya. Insya Allah aku akan buatkan lagi video-video yang berguna untuk kalian, yang bermanfaat untuk kalian, dan aku insya Allah juga akan bantu jika kalian ada masalah terkait
mengenai CPNS, baik itu dalam mendaftar atau masa sangga ya. Aku mohon maaf kepada kalian yang tidak lulus jika mengikuti caraku. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, pakaian dan dokumen apa sih yang wajib dibawa saat tes SKD CPNS tahun 2024? Pendaftar CPNS pemula wajib save ya, wajib tonton video ini ya. Nah, berikut ini adalah pakaian tes SKD CPNS tahun 2024 ya. Untuk wanita, kemeja putih polos, lengan panjang dan berkerah. Rok panjang formal berwarna hitam. Jangan pakai celana jeans, legging, atau yang lainnya ya. Kemudian pakai sepatu formal hitam. Nah, jika kalian yang berhijab, kalian pakai kerudung kain polos berwarna hitam. Nah, untuk pakaian prianya, kemeja putih polos, lengan panjang dan berkerah. Untuk celananya, celana panjang formal berwarna hitam, bahan kain ya. Jangan pakai jeans dan yang lainnya. Nah, untuk sepatu, pakai sepatu formal berwarna hitam. Nah, seperti ini ya contohnya, ini aku pakai saat CPNS tahun 2021 di Kota Tebing Tinggi. Ini adalah style bagi kalian yang memakai hijab. Pakai rok boleh, pakai sepatu hitam, pakai jilbab warna hitam polos, pakai baju kerah putih tangan panjang. Atau kalian bisa mengikuti style temanku yang memakai celana panjang. Tidak pakai rok ya, pakai celana panjang bahan, kemudian baju berkerah tangan panjang, kemudian jilbab hitam polos, kemudian sepatunya sepatu hitam polos. Kalau mau pakai kaos kaki boleh ya, tergantung kebijakan dari instansi masing-masing yang kalian lamar. Nah, apa aja sih yang wajib dibawa saat tes SKD CPNS? Kalian harus wajib bawa kartu peserta ujian SKD saat tes SKD. Kemudian kalian bawa EKTP kalian atau surat keterangan perekaman EKTP. Bagi yang menggunakan surat keterangan domisili, dibawa suratnya, bawa pena atau bawa pensil. Nah, yang dilarang nih, kalian dilarang membawa buku dan catatan lainnya, jam tangan, kalkulator, HP dan kamera, senjata api atau tajam sejenisnya, makanan dan minuman. Kalian bisa lihat dari foto aku yang sebelumnya tadi, aku cuman bawa KTP, kartu ujian, udah itu aja. Selebihnya tas aku titipkan ke suamiku. Nah, tidak bisa cetak kartu ujian SKD CPNS karena hilang dari portal SSC ASN. Ini penjelasannya. Kartu ujian kalian hilang. Kalian bisa lihat tuh ya, before, afternya. Kemudian ada yang mengalami juga. Sebelumnya kartu ujiannya tersedia lalu tiba-tiba hilang. Tidak tersedia di portal SSC ASN. Nah, gimana tuh? Tenang-tenang, karena hal ini tidak hanya dialami beberapa orang saja. Ada kemungkinan kartu ujian sedang dinonaktifkan oleh instansi. Pencetakan kartu ujian serta pengumuman jadwal, waktu, dan lokasi ujian SKD CPNS akan dirilis pada tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober tahun 2024. Informasi mengenai jadwal dan sesi ujian juga dapat diakses melalui situs web instansi masing-masing. Nah, jadi wajib kalian cek berkala pada portal website instansi yang kalian lamar. Nah, aku ingatkan kembali ya, jadwal dan sesi seleksi SKD-nya. Jadwal pelaksanaan seleksi SKD adalah tanggal 16 Oktober sampai dengan 14 November tahun 2024. Jadwal pelaksanaan tesnya, untuk melihat jadwal dan sesi pelaksanaan ujian dapat dicek di surat edaran instansi masing-masing yang dilamar yang akan diumumkan pada tanggal 9 sampai dengan 15 Oktober tahun 2024. Untuk lokasi tes ujiannya dapat dilihat pada kartu ujian masing-masing. Kartu ujian dapat diunduh ketika udah selesai tahapan verifikasi masa sanggah. Nah, itu dia tadi ya, udah aku ingatkan kembali loh, jangan bertanya-tanya lagi kapan cetak kartu ujiannya, kapan kok nggak bisa nyetak kartu ujian. Nah, semua itu baru bisa diakses nanti tanggal 9, jadi harus bersabar. Jadi selama kalian bersabar, kalian bisa belajar terlebih dahulu ya.
Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.